Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan Shalom. memulai kita pada minggu saat ini, 4 setelah Trinitatis, Minggu 27 Juni 2021. Kita memasuki saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi bersama Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, lindungi aku. Sungguh tekadku mengikut Engkau. Tuntun jiwaku, tetap jagalah. Aman di sisimu. Ya Tuhanku, bimbinglah. Engkau pimpin dan naungi aku. Tuntun jiwaku, tetap jagalah. Agar ku sentosa. Ya Tuhanku, bimbinglah. Engkau pimpin dan naungi aku. Tuntun jiwaku, tetap jagalah. Agar ku sentosa. Umat yang telah disucikan oleh darah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, hari ini kita memasuki perayaan minggu keempat setelah Trinitatis dengan tema kasih persaudaraan. Karena itu, di dalam kerendahan hati, marilah kita memasuki persekutuan kudus ini dengan mengangkat kidung kemuliaan bagi Allah, Tuhan Yesus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, ayat pertama, ketiga, dan keempat. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Bungakan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, hari langit dan bumi
Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai-berai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu apabila kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memberlakukannya di dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat yang pertama dan yang kedua. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil, menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil, menyantap yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, jangan jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil, menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil, menyantap yang terlelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu saat ini yang terambil di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan sama-sama membacanya dan mulai dari ayat yang ke-7 kami akan membaca, jemaat yang diberkati Tuhan, ayat yang genap, dan ayat yang ke-15 kita akan sama-sama membaca. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus, pasal yang ke-8, ayat yang ke-7, sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan dengan judul Pelayanan Kasih. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain.
untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Karena pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kita sama-sama di ayat yang ke-15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Marilah kita memohon pengampunan daripadanya agar kita layak di hadapannya. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapanmu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera,
oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu, seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 121, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah. Seluruh hidupku tidaklah menentu lelah resah. Kau ulur tangan-Mu menuntun langkahku yang tersendat, dan dengan darah-Mu Kau uras jiwaku keji sesat. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat yang terambil di dalam Yeremia pasal yang ke-32 ayat ke-39. Demikian hukum Tuhan atau petunjuk hidup baru pada kita saat ini di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-39. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Kita akan baca sekali lagi. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jimat, dari PKJ nomor 131,
ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kata jemaat. Kami akan membacakan penegasan warta jemaat untuk kita pada saat ini, Minggu 27 Juni 2021. Yang pertama, liturgis yang seharusnya Amang Penetua Hulman Hutagalung karena sesuatu hal kami gantikan oleh Penetua Lasban Hotjudika Silalahi, dan khotbah nanti akan dibawakan oleh Inang Pendeta Yeni Borutobing STH. Sekolah minggu dilayani tadi pagi oleh Penetua Lambok Siregar. Pemuda-pemudi dan remaja dilayani oleh Penetua Lasban Hotjudika Silalahi, dan warta jemaat juga akan disampaikan oleh Penetua Lasban Hotjudika Silalahi. Pengiring musik Gabe Sentosa Sihombing, pemandu kidung kami sendiri, operator live streaming oleh Ishak Christian Hutagalung. Yang kedua, bagian kegiatan dan pelayanan. Yang pertama, sermon majelis resort. Pada hari ini, Minggu 27 Juni 2021, akan dilaksanakan sermon majelis resort di KPI Tambun Bekasi Utara, yang akan dilaksanakan melalui daring atau online via Zoom meeting pada pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai. Dihimbau kepada seluruh para penetua, calon penetua dan majelis resort
untuk mengikuti sermon tersebut. Yang kedua, ibadah sektor online via aplikasi Zoom Meeting. Pada hari Rabu 30 Juni 2021, pukul 20 WIB, jemaat kita tetap melaksanakan ibadah sektor online melalui platform Zoom Meeting. Keluarga yang menjadi tuan rumah, yang pertama, keluarga Nyonya Penetua RO Purba Boru Simamora, keluarga Kamarbun Boru Panggabean, dari sektor 2, keluarga Penetua Hasi Mare-Mare Boru Sihombing, dan keluarga JP Siahan Boru Tobing. Jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pengobatan, yang pertama, Penetua Haposan Siregar, saat ini di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Daniel Simanjuntak, isolasi mandiri di rumah. Mesra Bulan Boru Simangunsong, isolasi mandiri di rumah. Dan Nyonya Alumban Raja Boru Situmorang, isolasi mandiri di rumah. Laporan keuangan nanti boleh kita lihat atau kita baca melalui info GKPI. Mari kita tutup dengan berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah orang percaya, Allah kami juga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada hari ini, pada hari yang Tuhan kuduskan ini, kami anak-anakmu dari jemaat GKPI Bekasi Utara, masih Tuhan izinkan untuk datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus itu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah Tuhan, keadaan kami saat ini di dalam kondisi situasi bangsa dan negara kami yang sedang dilanda bencana musibah COVID-19. Sehingga kami Tuhan tidak dapat datang ke rumah-Mu yang kudus itu. Namun kami tetap mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah yang dapat kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Tolong dengarkan dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami akan menaikkan doa syafaat kami. Sendengkan dan dengarkanlah doa kami ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk seluruh anggota jemaat-Mu GKPI Bekasi Utara, dimanapun berada pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kiranya Tuhanlah yang memberkati seluruh anggota jemaat-Mu, mulai dari anak balita, bayi sampai hingga orang tua sekalipun. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kiranya Tuhan yang menyertai kehidupannya. Jikalau ada di antara anggota jemaat-Mu ya Tuhan, pada saat ini yang mengalami sakit penyakit, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Tolong kasihanilah Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi anggota jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Urapi, berkati segala apa yang mereka lakukan untuk upaya pengobatannya, melalui tangan-tangan medis, melalui obat-obatan, melalui makanan dan minuman yang mereka konsumsi, menjadi sarana untuk kesembuhan daripada kesehatan jemaat-Mu. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, jikalau ada dari anggota jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi, berbeban berat akibat COVID-19 ini Tuhan, sehingga mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka sehari-hari, atau mungkin mereka kehilangan pekerjaan. Biarlah kuat kuasa-Mu ya Tuhan, yang memberikan penghiburan
keteguhan iman kepada anggota jemaat-Mu, agar mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan meminta pertolongan, agar kiranya Tuhanlah yang mengangkat beban mereka, Tuhanlah yang menolong mereka, Tuhanlah yang memberikan jalan bagi kehidupan mereka untuk setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan dari anggota jemaat-Mu mengalami keputusasaan, tetapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran mereka, agar mereka senantiasa semakin teguh di dalam iman, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga Tuhan berdoa buat untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini, di mana pada saat ini Tuhan sedang mengalami wadah penyakit COVID-19. Di mana-mana Tuhan banyak yang sakit, banyak yang jatuh ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menghalau dari bangsa kami ini penyakit COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada para tangan-tangan medis, agar mereka boleh melakukan tugas mereka di dalam melayani setiap pasien yang mereka tangani, sehingga setiap mereka yang berdampak, yang mengalami sakit penyakit COVID-19, mereka dapat sembuh pulih kembali seperti sedia kala. Begitu juga Tuhan kepada pemimpin kami, kepada Bapak Presiden kami, kepada Bapak Wakil Presiden, kepada para jajaran menteri dan kabinetnya, dan pemerintahan hingga sampai yang terendah. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka Tuhan dapat mengambil setiap keputusan-keputusan yang sungguh-sungguh dapat menyelamatkan rakyatnya, yang sungguh-sungguh berpihak kepada rakyatnya. Biarlah mereka Tuhan senantiasa takut kepada Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh di dalam melaksanakan tugas panggilan sebagai pemerintahan di negara kami ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Evangelis, para pekerja yang di ladang Tuhan. Kami berdoa kiranya juga Tuhan memberkati kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar keselamatan, sehingga mereka dapat melakukan tugas panggilan itu dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap orang yang mendengar mendapatkan sukacita dan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini kami diizinkan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Urapi ya Tuhan firman itu, agar boleh kami terima di dalam kehidupan kami, agar dapat kami lakukan sebagai pondasi di dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Begitu juga hamba-Mu sebagai saluran berkat melalui firman pada saat ini. Urapi hamba-Mu agar setiap perkataan yang disampaikan sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampuni kami Bapa dalam segala salah dan dosa kami, agar kami layak senantiasa datang memohon kehadirat-Mu yang maha kudus itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Tuhan Yesus dan
marilah kita berdoa. Kami suka menuturkan firman dan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Meskipun situasi berat, meskipun kami harus dilanda banyak hal di dalam kehidupan kami. Biarlah semangat untuk menuturkan ini lahir oleh karena cinta kasih kami terhadap Engkau, Sang Penyayang, Sang Pengasih, Sang Pemberi kehidupan bagi kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu untuk nantinya akan kami tuturkan kembali melalui perkataan dan perbuatan kami. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itu yang menerangi hati kami untuk membuat kami mengerti, memahami firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Amang Inang yang terkasih, Jemaat GKPI Bekasi Utara. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di minggu keempat setelah Trinitatis hari ini ditulis dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 27. 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mari kita mengikutinya bersama-sama di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur pada para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata perang. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Wikipedia mencatat bahwa ratapan adalah sebuah ekspresi besar dari rasa duka. Seringkali bisa disajikan dalam bentuk musik, syair, atau lagu. Jadi yang namanya ratapan kalau di dalam bahasa Batak kan andung. Andung tidak selalu dalam bentuk tangisan atau rintihan seseorang yang menangis. Andung dia tangisan atau duka yang dinyanyikan atau yang digambarkan dengan alunan-alunan musik. Maka duka, Bapak Ibu, seringkali menimbulkan penyesalan atau rasa berkabung. Ratapan juga dapat diekspresikan dalam bentuk verbal atau kata-kata, di mana seseorang akan meratap suatu hal yang dia sesalkan, atau yang oleh karena sesuatu yang meninggalkan mereka. Sejenak Bapak Ibu, dari pengertian ini kita bisa memahami apa yang dirasakan oleh Daud pada situasi teks atau perikop yang tadi kita baca. Ya, situasi yang dirasakan oleh Daud juga dirasakan oleh kita. Kalau Daud dalam teks itu meratap, hari ini kita juga meratap. Apa buktinya kita meratap? Mari lihat sekeliling kita. Mari lihat apa yang sedang kita tempuh
untuk bisa beribadah pada saat ini. Ibadah kita terpaksa kembali harus kita lakukan dengan jarak yang cukup jauh memisahkan kita satu dengan yang lainnya. Karena dampak pandemi genting pada saat ini di lingkungan di mana kita berada. Setiap kita khawatir tentunya akan adakah lagi laporan nama yang diumumkan positif dari antara kami. Ada beberapa jemaat kemarin curhat sama saya, ya Amang Inang, mereka bilang, Inang pendeta, saya takut lihat grup WA gereja kita. Setiap hari bertambah satu orang. Kalau satu orang masih enak, Inang. Kadang-kadang sekali bertambah langsung satu keluarga, 5 atau 6 orang di dalam keluarga. Ini menyedihkan sekali. Ada di antara kita yang bahkan tidak mau membuka grup Parsahutahun, membuka grup gereja, membuka grup di kantornya atau dimanapun, karena takut akan semakin bertambah. Takut semakin banyak di antara kita yang terdampak. Situasi ini adalah situasi meratap. Kita bersedih, kita meratap atas apa yang terjadi. Itu sebabnya saya katakan sampai di sini kita bisa memahami kesedihan hati yang dirasakan oleh Daud pada saat ia menyanyikan nyanyian ratapan. Suasana hati yang pilu itulah yang digambarkan dalam nyanyian ratapan yang diperintahkan Daud untuk diajarkan kepada semua Bani Yehuda atau seluruh bangsa Israel. Duka cita apa yang dihadapi oleh Daud? Ya, benar sekali. Duka cita karena kematian Raja Saul dan anaknya Yonatan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, loh ini tidak sinkron Inang. Bukannya Raja Saul tidak menyukai Daud? Dan bahkan Raja Saul pernah 2 kali mencoba untuk membunuh Daud. Nanti Bapak Ibu boleh baca kisahnya di pasal 1 kitab 1 Samuel ini. Raja Saul sangat cemas bahwa kedudukannya akan goyah oleh karena popularitas Daud. Maka ia terus-menerus mengejar-ngejar Daud. Pengejaran Raja Saul inilah yang kemudian membuat Daud harus pergi untuk mengungsi atau mengembara selama beberapa saat. Tetapi apa yang terjadi? Mengapa ketika Raja Saul pergi atau ketika Raja Saul dikabarkan oleh seorang pemuda bahwa dia sudah dibunuh, meskipun atas permintaannya, Raja Daud sangat berduka dengan mendalam. Ia menuliskan kalimat-kalimat dukanya itu dengan nyanyian yang begitu indah. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan dan berbagai gambaran lainnya menunjukkan bahwa Israel hancur ketika raja mereka mati terbunuh. Israel berduka ketika raja mereka mati terbunuh. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat Daud tetap mencintai atau tetap mengasihi Raja Saul? Daud percaya pada pengurapan Tuhan. Inilah dasar Daud untuk mengasihi Raja Saul. Ia menghormati dan mengasihi Saul sebagai bentuk hormat dan kasihnya kepada Allah yang menetapkan Raja Saul menjadi seorang raja. Jadi bukan hanya karena Saul adalah seorang pimpinan dari bangsa Israel, tetapi satu-satunya alasan Raja Daud mengasihinya adalah karena Raja Saul itu ditetapkan oleh Allah. Bahkan ketika Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, ia tidak melakukannya. Di dalam 1 Samuel 26 dituliskan demikian kalimat Daud kepada Saul ketika dia memiliki kesempatan itu. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Artinya Bapak Ibu, menurut Daud, kalau bahasa sederhananya kita dalam kehidupan sekarang, moladong parhalado manang pangulani huria, mangulahon najat, atau yang tidak benar, Daud memilih di posisi tidak menghakimi mereka. Karena apa? Karena Tuhan tahu membalas kebenaran dan kesetiaan seseorang. Yang diurapi Tuhan akan menikmati atau merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya sesuai dengan pelayanan yang dia kerjakan. Singkat cerita, Daud berkata,
itu adalah hak Tuhan menjadi hakim atas Raja Saul. Bagi Daud adalah menghormati Raja Saul sebagai pilihan Tuhan adalah cara dia untuk menghormati keputusan-keputusan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kematian Raja Saul adalah pukulan, kekalahan, derita, dan duka mendalam seluruh Bani Yehuda termasuk dirinya sendiri. Nah, itu tentang perasaan Daud terhadap Raja Saul. Di bagian akhir, dia kemudian menegaskan dan mengarahkan ratapannya kepada sahabat terkasihnya, sahabat sejatinya, Yonatan. Dari sini Bapak Ibu kita tahu bahwa selama ini Yonatan dan Daud adalah gambaran dua sahabat sejati. Daud menuliskan kalimatnya atau kesedihannya dengan kata demikian, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mengasihi suami dan istri kita, kita tahu itu cinta yang sangat mendalam. Daud menggambarkan bahwa cinta Yonatan jauh melebihi itu. Ini adalah bentuk kehilangan atau gambaran kehilangan yang mendalam atas kepergian sahabatnya, yang bahkan membela dan melindunginya dari kemarahan ayahnya. Jadi Yonatan tidak pernah berpihak pada ayahnya, meskipun dalam kehidupannya ia tetap membantu ayahnya melawan para musuh, tetapi tentang Daud, ia tidak pernah berpihak terhadap ayahnya Saul. Kehilangan sahabat adalah derita yang sangat berat. Saya tahu Bapak Ibu semua tentu memahami hal ini. Kalau ditanya kepada kita sepanjang masa pandemi ini, setelah kita melewati 1 tahun lebih bersama dengan situasi pandemi ini, adakah keluarga Bapak Ibu yang harus pergi atau kembali kepada Tuhan dalam kurun waktu 1 tahun lebih ini? Tentu jika ada, kita akan tahu perasaan pilu yang dirasakan oleh Yonatan, oleh Daud maksud saya. Karena kepergian seseorang yang dekat sekali, seseorang yang sangat mengasihi kita, seseorang yang membela dan memberikan hidupnya kepada kita. Pepatah Batak bilang begini Bapak Ibu, manuk nipea langge hotek-hotek lau marpira, sirang maraleale lobian sian namatian ina. Yang menggambarkan betapa berharganya sebuah persahabatan. Betapa tidak inginnya kita kehilangan seorang sahabat, apapun alasannya. Dan betapa hancurnya ketika peristiwa kehilangan sahabat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kisah Daud dan Yonatan adalah contohnya. Alkitab mencatat bahwa sejak pertama kali bertemu, Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Itu ditulis dalam 1 Samuel 18 ayat 1. Dalam bahasa Ibrani, cinta kasih yang melampaui ikatan darah itu diterjemahkan dengan kasih setia atau hesed. Itu yang dirasakan oleh Daud terhadap Yonatan dan sebaliknya Yonatan terhadap Daud. Nah, dari nyanyian ratapan ini, Amang Inang yang terkasih, kita belajar tentang bagaimana hubungan kasih persaudaraan itu bisa terjalin dengan kuat. Setidaknya teks kita atau nyanyian ratapan ini memberikan 2 alasan penting. Yang pertama, kasih persaudaraan itu bisa terjalin oleh karena penghormatan dan keyakinan kita terhadap pemilihan Allah. Jadi kita bisa mengasihi keluarga, bisa mengasihi saudara seiman, bisa mengasihi anggota gereja, bisa mengasihi rekan-rekan kita yang ada di sekitar kita, bisa menghormati para pelayan jemaat kita, itu karena keyakinan kita terhadap Allah. Jadi ada ikatan emosional yang terjalin oleh karena keyakinan terhadap kasih Allah di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang memiliki ikatan dengan kita itu terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Maka tidak perlu bagi kita menghakimi atau membenci orang lain. Justru sebaliknya, kasih kepada Tuhan adalah kekuatan untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita. Jadi sederhananya Amang Inang, kalau keluarga melakukan hal yang tidak berkenan di hati kita, saudara melakukan yang tidak berkenan di hati kita, rekan kerja menyakiti kita,
peluang ini atau ketika kita memahami kasih persaudaraan dengan cara yang pertama ini, kita akan tahu kalau Tuhan memberikan kesempatan menempatkan dia di samping saya, Tuhan memilih dia ada bersama dengan saya, berarti Tuhan menghendaki saya untuk mengasihi dan mengampuni segala kesalahannya. Meski beberapa kali harus terluka, meski beberapa kali Daud harus menanggung sakit oleh karena pengejaran Raja Saul, Tuhan memiliki wewenang untuk mengajar dan menghakimi Raja Saul dengan caranya. Pun demikian halnya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita juga bahwa kasih persaudaraan bisa terjalin kuat atas kedekatan yang kita pelihara terus-menerus sehingga tetap bertumbuh. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, silahkan jawab di dalam hati kita masing-masing. Apakah Bapak Ibu memiliki kisah persahabatan seperti Daud dan Yonatan? Jangan buru-buru dijawab. Kenapa jangan buru-buru dijawab? Ya, karena kasih yang mereka miliki itu mengingatkan kita kepada kasih Yesus. Kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawa bagi sahabatnya. Dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka jika kita memiliki sahabat, mari jadikan Daud dan Yonatan sebagai role kita untuk memiliki kasih persaudaraan. Tapi syaratnya tinggi, Amang Inang. Syaratnya adalah teladan kasih yang juga dicontohkan oleh Kristus kepada umat manusia. Nah, kalau ada di antara kita yang bersahabat, hanya bisa berbagi materi, hanya bisa berbagi waktu, hanya bisa berbagi fisik, hanya bisa berbagi hal-hal yang terlihat secara kasat mata, lalu kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat antara kita dengan sahabat kita atau saudara dan keluarga kita, langsung kita berkomentar, teman macam apa kamu? Saya sudah berkorban banyak kok nggak dihargai. Nah, di sana kita belum menjadi seorang sahabat. Di sana kita masih menjadi seorang yang menuntut atau menagih setiap hal baik yang sedang kita kerjakan. Tidak ada pengorbanan. Fix bahwa itu bukan kasih persaudaraan. Sahabat sejati menjadi sahabat abadi. Sahabat abadi tentu harusnya terpatri sampai mati. Seperti persahabatan yang dicontohkan oleh Daud dan Yonatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apakah tidak boleh meratap? Boleh. Apa fungsinya meratap? Ketika kita meratap, kita berharap. Maka setiap orang yang meratap akan merenungkan, akan merefleksikan, dan mencoba menemukan jawab atas setiap ratapan yang dimilikinya. Dari ratapan Raja Daud, hari ini pun kita lihat pengharapan besar yang diajarkan kepada kita. Bahwa melalui situasi yang berat, melalui kondisi yang menurut kita sulit sekali untuk dihadapi, kita bahkan tidak bisa menebak sampai kapan ini akan terjadi, berapa lama lagi Tuhan kami akan mengalami ini, tetapi di balik itu kita bisa menikmati, oh dalam ratapan ternyata kami harus memelihara kasih persaudaraan. Dengan tetap saling mendoakan, dengan tetap saling mendukung. Bapak Ibu, jika saya tanya kepada kita, di luar dari acara ibadah, di luar dari pertemuan resmi yang kita kerjakan seperti ini, apakah pernah Bapak Ibu benar-benar melipat tangan, mendoakan saudara-saudara yang betul-betul membutuhkan bantuan, semangat, atau kekuatan pada situasi pandemi ini? Mari renungkan ratapan Raja Daud untuk kita bisa menikmati kasih persaudaraan yang lebih mendalam lagi bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Segala puji-pujian kami sampaikan kehadirat-Mu Bapa yang Maha Baik, yang menghadirkan firman Tuhan di tengah-tengah beban penat yang kami nikmati. Bapa, kami tahu tidak ada yang terjadi secara tidak sengaja. Firman Tuhan yang hadir hari ini
betul-betul menyentuh hati kami. Ketika kami melihat kenyataan bahkan di emperan-emperan rumah sakit berjejer tubuh-tubuh lemah yang membutuhkan pertolongan. Di antara mereka ada saudara-saudara kami, Tuhan. Di antara mereka yang sekarang terkulai lemas di tempat tidur, yang menikmati isolasi mandiri, ada keluarga yang kami kasihi, ada teman kami, ada sahabat kami, ada saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Maka hari ini Bapa, kami percaya pertemuan kami dengan setiap saudara, keluarga, anggota jemaat Tuhan bukanlah pertemuan yang kebetulan. Engkau menetapkan mereka, maka kami akan mengasihi mereka sama seperti kami mengasihi Engkau. Kami mau mendoakan mereka ya Bapa. Biar kiranya Engkau memberkati setiap saudara kami, Engkau memberkati setiap orang-orang yang kami kasihi, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara dan bahaya, memberikan hati yang penuh dengan hikmat dan bijaksana untuk terus saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling mendukung di dalam kehidupan kami, hingga beratnya ratapan, beratnya kesedihan Tuhan tetap akan membuat kami berharap dengan melihat bahwa teman-teman, saudara-saudara di sekitar kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Biar firman ini terukir di dalam hati dan pikiran kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami, sehingga kami tetap bisa menunjukkan kasih persaudaraan di antara kami, di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayat 3. Kita mulai. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya. Anakku datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk menyerahkan persembahan ditulis dalam Mazmur 76 ayat 12, demikian firman Tuhan. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu, biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Demikian firman Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita menyerahkan persembahan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu,
dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom buat kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom, selamat hari Minggu Amang dan Inang semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Semuanya. Shalom semuanya, selamat hari Selamat hari Minggu. Minggu Inang pendetanya ini, selamat hari Minggu Makina. Sehat selalu.